Halo semuanya, 大家好. Kembali lagi di Easy Chinese Indonesia bersama aku Yesi. Nah, kalau kalian lagi belajar bahasa Mandarin, pastinya kalian pernah dengar kata HSK dan HSKK. Nah, buat kalian yang masih bingung apa itu HSK dan HSKK, di video kali ini aku bakalan bahas tuntas semua hal yang berkaitan dengan HSK dan HSKK. Mulai dari HSK itu levelnya ada berapa, biayanya berapa, sampai tips untuk mengerjakan soal tes HSK. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, 我们开始吧。Nah, HSK kepanjangannya adalah Hanyu Shui Ping Kao Shi. Kalau diterjemahkan, artinya adalah tes kemampuan bahasa Mandarin. Sedangkan HSKK adalah Hanyu Shui Ping Kou Yu Kao Shi. Tahu kalau diterjemahkan, artinya adalah tes kemampuan berbicara bahasa Mandarin. Nah, keduanya ini adalah tes resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengukur kemampuan bahasa Mandarin dari pelajar asing. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada tes TOEFL atau tes IELTS, maka dalam bahasa Mandarin itu adalah tes HSK dan HSKK. Sertifikat HSK dan HSKK ini merupakan salah satu dokumen yang bisa kita pakai untuk mendaftar kuliah di China atau mendaftar beasiswa. Selain itu, sertifikat HSK dan HSKK bisa juga dipakai untuk melamar pekerjaan di perusahaan China atau melamar pekerjaan untuk posisi yang memerlukan bahasa Mandarin. HSK itu ada 6 level, jadi level 1 sampai level 6, dan level 6 itu adalah level yang paling tinggi. Untuk HSK 1 dan HSK 2, ujiannya itu mencakup ujian listening dan juga reading. Sedangkan HSK 3 sampai HSK 6, itu ujiannya mencakup listening, reading, dan writing. Sedangkan HSKK itu dibagi menjadi 3 level, yaitu level pemula, level menengah, dan level lanjutan. Nah, jadi kalau HSKK ini hanya ujian speaking ya, ujian berbicara. Berapa sih nilai yang harus kamu dapatkan agar bisa lulus tes HSK? Untuk HSK 1 dan HSK 2, total nilai yang perlu didapatkan adalah 120. Jadi, masing-masing bagian itu minimal harus dapat 60. Nah, listening minimal harus dapat 60, dan reading juga minimal harus dapat 60. Sedangkan untuk HSK 3 sampai HSK 6, itu kalian harus mendapatkan total nilai 180. Untuk bagian listening minimal 60, bagian reading minimal 60, dan bagian writing minimal 60. Nah, setelah kalian tes HSK, biasanya itu 1 bulan kemudian hasilnya baru akan keluar, dan sertifikat kalian akan dikirim langsung dari China. Makanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk durasi ujiannya, semakin tinggi levelnya, maka durasi ujiannya semakin lama karena soalnya semakin banyak. Nah, untuk HSK 1 itu durasinya kurang lebih 40 menit, untuk HSK 2 itu 55 menit, HSK 3 kurang lebih 90 menit, HSK 4 105 menit, HSK 5 125 menit, dan HSK 6 140 menit. Sedangkan untuk tes HSKK biasanya durasinya lebih singkat. Untuk level pemula itu hanya butuh 17 menit, level menengah itu 21 menit, dan level lanjutan sekitar 25 menit. Nah, untuk tesnya, kalian bisa pilih mau tes yang menggunakan komputer atau tes yang menggunakan kertas seperti biasa. Nah, ini mesti dicek dulu ke center yang menyediakan ujian, apakah mereka menyediakan ujian berbasis komputer atau hanya berbasis kertas. Untuk biaya ujiannya itu juga berbeda-beda tergantung levelnya. Semakin tinggi levelnya, semakin mahal juga biaya tesnya. Untuk HSK 1, estimasi biayanya adalah 220.000 sampai 250.000. HSK 2 biayanya sekitar 280.000 sampai 300.000. Untuk HSK 3 itu di kisaran 380.000 sampai 450.000. HSK 4 480.000 sampai 500.000. HSK 5 550.000 sampai 600.000, dan HSK 6 itu yang paling mahal yaitu di kisaran 650.000 sampai 800.000. Untuk HSKK level pemula itu di harga 250.000, untuk level menengah itu kisaran 350.000, dan level lanjutan itu di harga 450.000.
Untuk cara daftarnya itu gampang banget, kalian bisa kunjungi website resmi mereka yaitu chinesetest.cn. Setelah itu kalian tinggal buat akun dan login aja. Kemudian kalian bisa pilih lokasi dan juga jadwal ujian yang kalian inginkan, mengupload pas foto kalian, pilih jenis dan juga level tes yang kalian inginkan, dan yang terakhir lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk. Nah biasanya pendaftaran itu ditutup 1 bulan sebelum tanggal tes. Nah, untuk tips biar kalian bisa lulus tes HSK, yang pertama adalah kalian bisa mulai dari level bawah dulu dan pelajari kosakata dan fokus pada struktur kalimat. Nah, untuk melatih listening atau pendengaran, kalian harus rajin mendengarkan audio rekaman setiap hari untuk membiasakan telinga kalian mendengarkan bahasa Mandarin. Nah, kemudian untuk tes HSKK atau ujian speaking, kalian harus rajin latihan berbicara. Jadi, kalian bisa berbicara dengan diri sendiri, berbicara di depan cermin, atau bisa juga kalian merekam suara kalian sendiri saat berbicara, sehingga kalian bisa melakukan evaluasi. Nah, kunci utama untuk lulus tes HSK adalah latihan terus-menerus. Jadi kalian bisa download contoh-contoh soal HSK maupun HSKK di internet dan kalian kerjakan terus berulang-ulang. Nah, sebelum kalian mengikuti tes resmi, sebenarnya kalian bisa juga mencoba try out melalui website online-nya. Nah, jadi itu saja informasi-informasi yang bisa aku sampaikan terkait HSK dan HSKK. Nah, kalau sekarang kalian lagi serius belajar Mandarin atau kalian punya target ingin kuliah di China ataupun kerja di perusahaan China, kalian wajib banget ambil tes HSK ini. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan seputar HSK dan HSKK, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!